Semangat pagi adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyetaraan reaksi redoks dan sel volta ya. Kita langsung ke contoh soal. Jumlah koefisien reaksi yang paling sederhana setelah disetarakan dari reaksi berikut ini adalah, nah jadi kita tentukan dulu. Kita tentukan unsur yang bilang oksidasinya berubah. Ya, jadi kalau kalium ini kan positif 1 karena unsur golongan 1. Oke, kaliumnya ada 2 buah ini. Jadi pos 1 kali 2, pos 2. Oksigen itu min 2. Min 2 kali 7 itu kan min 14. Kemudian jumlah bilang oksidasi unsur dalam senyawa itu 0. Jadi positif 2 kurang 14 itu hasilnya adalah min 12. Jadi supaya 0 yang tengahnya harus positif 12. Kemudian dibagi CR-nya 2 buah, positif 12 bagi 2, positif 6. Oke. Kemudian di bagian kanan produknya Cr, Cl3. Cl itu min 1. Ada 3 buah ini, berarti min 3. Supaya 0 berarti positif 3. Maka bilang oksidasi Cr-nya adalah positif 3. Oke. Kemudian H2C2O4. H itu positif 1. Kali 2 buah, positif 2. Oksigennya min 2. Kali 4 berarti min 8. Supaya 0 berarti yang tengah ini positif 6. Positif 6 bagi 2, positif 3. Oke, kemudian di bagian kanan CO2, oksigen min 2, min 2 kali 2, min 4. Supaya 0 berarti positif 4 karbonnya. Jadi kita sudah menemukan unsur yang bilang oksidasinya berubah. Cr dari positif 6 itu berubah menjadi positif 3. Maka terjadi penurunan bilang oksidasi, peristiwanya namanya reduksi. Kemudian karbon dari positif 3, oke, ini berubah menjadi positif 4. Terjadi kenaikan bilang oksidasi, peristiwanya adalah oksidasi. Langkah selanjutnya kita setarakan unsur yang bilang oksidasinya berubah. Jadi di bagian kiri, ini Cr-nya 2 buah. Di bagian kanan baru 1 buah ini, CrCl3-nya. Oke, Cr-nya hanya 1 buah, jadi supaya setara, maka CrCl3 itu kita perlu kali 2. Kemudian untuk H2C2O4, karbonnya 2 buah. Di bagian kanan CO2 karbonnya baru 1 buah. Maka supaya setara, maka CO2-nya itu kita perlu kalikan dengan 2. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan jumlah perubahan bilang oksidasinya. Jadi Cr yang di bagian kiri ini kan positif 6. Cr-nya ada 2 buah, positif 6 kali 2 berarti positif 12. Ini positif 12. Yang bagian kanan positif 3, Cr-nya 2 buah juga ya karena koefisiennya kan 2. Positif 3 kali 2 itu positif 6. Oke, maka dari positif 12 jadi positif 6 itu terjadi penurunan bilang oksidasi sebesar 6. Kemudian untuk H2C2O4 karbonnya ini kan positif 3. Karbonnya ada 2 buah, positif 3 kali 2 itu positif 6. Yang di bagian kanan positif 4 dikali 2 karbonnya berarti positif 8. Positif 6 menjadi positif 8 itu terjadi kenaikan bilang oksidasi sebesar 2. Langkah selanjutnya kita setarakan jumlah perubahan bilang oksidasinya. Turun 6, naik 2 supaya setara berarti itu kan 6 sama 2 KPK-nya 6. Maka yang naik 2 itu kita kalikan dengan 3. Sehingga koefisien dari H2C2O4-nya ini kita kalikan 3. Dan yang kanan CO2-nya yang ini kita juga kalikan dengan 3. 2 dikali 3, 6 berarti. Ya, kita ganti jadi ini angka 6. Oke, kita ganti ya yang ini CO2-nya berarti menjadi angka 6. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita setarakan unsur dengan urutan KH, kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Jadi intinya kita menyetarakan itu hidrogen dan oksigen terakhir. Di bagian kiri kaliumnya berapa buah? Ini kaliumnya adalah 2 buah. Jadi supaya setara maka Kcl yang bagian kanan itu kita kalikan dengan 2. Selanjutnya unsur kromium Cr-nya di bagian kiri 2. Di bagian kanan juga 1 kali 2 sudah setara.
Oke, unsur selanjutnya karbon. Karbonnya sudah setara ya. Kemudian unsur selanjutnya Cl. Cl di bagian kiri 1, di bagian kanan Cl-nya ada 3 kali 2, 6. Oke, ditambah 1 kali 2, 2. Berarti Cl di bagian kanan ada 8 buah. Maka supaya setara, maka hasilnya itu kita kalikan dengan 8. Kemudian kita sertakan unsur hidrogen. Di bagian kiri hidrogennya 2 dikali 3, 6. Ditambah 8. Berarti 14. Di bagian kanan H2O-nya supaya jadi 14 hidrogennya, maka kita kalikan dengan 7. Kemudian kita sertakan unsur terakhir, oksigen. Apakah sudah setara? Di bagian kiri oksigennya 7 ditambah 4 dikali 3, 12. Jadi 7 tambah 12, 19 di bagian kiri. Di bagian kanan 2 kali 6, 12. Ditambah 7, 19 juga. Maka sudah setara ya. Jadi pertanyaannya, tentukanlah jumlah koefisien reaksi yang paling sederhana. Jadi K2Cr2O7 koefisiennya 1. H2C2O4 koefisiennya 3. HCl koefisiennya 8. CrCl3 koefisiennya 2. CO2 koefisiennya 6, kemudian KCl koefisiennya 2, dan H2O koefisiennya 7. Ini kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 29. Maka pilihan yang benar itu adalah pilihan B. Soal selanjutnya, diketahui potensial reduksi sebagai berikut ini ya. Pertanyaannya reaksi yang mempunyai potensial terbesar. Jadi kalau kita mau hitung potensial sel standar, itu rumusnya adalah potensial sel yang mengalami reduksi atau yang di katoda ya dikurang potensial sel yang mengalami oksidasi. Jadi untuk jawabannya kita lihat yang A. Maka potensial selnya itu yang mengalami reduksi yang mana? Yang mengalami reduksi adalah Ba2 pos menjadi Ba. Terjadi penurunan bilox ya dari positif 2 jadi 0. Jadi kita tuliskan potensial sel Ba-nya. Dari data kan 0,34. Berarti 0,34 dikurang yang mengalami oksidasi Zn jadi Zn2 pos. Oke, datanya itu adalah minus 0,76. Ini hasilnya adalah positif 1,1 volt. Kemudian yang B, potensial selnya yang mengalami oksidasi Fe3 pos, yang mengalami reduksi Fe3 pos menjadi Fe2 pos. Oke, datanya itu adalah 0,77. Berarti 0,77 kurang potensial sel yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi itu Cl- menjadi Cl2. Oke, datanya adalah minus 2,37. Ini adalah positif 3,14 volt. Yang C, potensial sel yang mengalami reduksi Fe3 pos jadi Fe2 pos juga. Nilainya sama kayak tadi ya, 0,77 dikurang potensial sel yang mengalami oksidasi Cn teroksidasi jadi Cn2 positif. Datanya itu adalah minus 0,76. Ini hasilnya adalah positif 1,53. Yang D, yang mengalami reduksi Ba2 pos tereduksi jadi Ba. Potensial selnya adalah 0,34 dikurang yang mengalami oksidasi Cl- menjadi Cl2. Datanya itu adalah minus 2,37. Ini hasilnya adalah positif 2,71 volt. Dan untuk yang E, oke, yang mengalami reduksi, ini kita ganti sedikit soalnya ya. Ini Ba-nya berubah menjadi Ba2 positif. Jadi yang mengalami reduksi itu adalah Fe3 pos menjadi Fe. Fe3 pos menjadi Fe, datanya adalah 0,77. Dikurang yang mengalami oksidasi Ba teroksidasi jadi Ba2 pos. Nilainya adalah positif 0,34. Maka ini hasilnya adalah positif 0,43 volt. Pertanyaannya ditanya yang mempunyai potensial terbesar, maka pilihan yang benar adalah pilihan yang B. Oke, selanjutnya sertakan reaksi berikut ini dengan menggunakan metode setengah reaksi.
KMnO4 tambah SnCl2 tambah HCl menjadi apa? Jika MnO2 menjadi Mn2 pos dan Sn2 pos menjadi Sn4 pos. Nah, jadi kita tuliskan dulu MnO4 menjadi Mn2 pos. Penyetaraannya, bagian kiri oksigennya ada 4 buah. Jadi ketika kurang oksigen kita tambahkan H2O sebanyak oksigen yang kurang, berarti ditambah 4 H2O. Kemudian di bagian kanan ada 8H. Supaya setara, maka bagian kiri ini kita tambahkan 8H positif. Kemudian kita setarakan muatan dengan penambahan elektron. Muatannya di bagian kiri ini kan positif 8 ditambah min 1, berarti positif 7. Di bagian kanan muatannya positif 2. Jadi positif 7 di bagian kiri dan positif 2 itu selisihnya 5 muatan. Jadi supaya setara kita tambahkan 5 elektron di bagian kiri. Selanjutnya Sn2 pos berubah menjadi Sn4 pos. Jadi supaya sama muatannya, bagian kiri pos 2, bagian kanan pos 4. 4 dan 2 selisih 2 muatan. Jadi kita tambahkan 2 elektron di pihak yang lebih positif. Kemudian reaksinya ini kita totalkan. Elektronnya harus sama banyak ini. 5 dan 2. Berarti supaya setara, bagian yang atas reaksinya kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 5. Oke, maka elektronnya ini udah tercancel. Maka hasil reaksinya adalah MnO4 dikali 2. Berarti 2 MnO4 min ditambah Sn2 positif dikali 5, berarti 5 Sn2 positif ditambah H positifnya 8 dikali 2 16, berarti tambah 16 H positif menghasilkan Mn2 pos dikali 2, berarti 2 Mn2 pos ditambah Sn4 positifnya dikali 5, berarti 5 Sn4 pos ditambah H2O nya dikali 2, 4 kali 2 8 ya, berarti tambah 8 H2O. Kemudian kita kembalikan ionnya ini menjadi senyawa. Jadi kalau 2 MnO4 min itu bisa membentuk KMnO4 sebanyak 2 buah ya. Jadi yang ini dia membentuk 2 KMnO4. Kita tuliskan ya, jadi dia membentuk 2 KMnO4. Berarti kalau 2 KMnO4 di sini kita memunculkan 2 buah ion kalium. Oke, selanjutnya Sn2 pos. Ini membentuk SnCl2, bisa membentuk 5 SnCl2. Berarti di sini kita memunculkan Cl-nya 2 dikali 5 munculkan 10 Cl. Ditambah 16 H pos. Ini bisa membentuk HCl sebanyak 16 buah. 16 HCl. Oke, berarti di sini kita memunculkan 16 buah Cl min. Oke, membentuk 2 Mn2 positif. Berarti kalau ion positif bergabung sama ion negatif. Mn2 positif sama Cl min itu terbentuk MnCl2. Kita tuliskan MnCl2. Mn-nya ada 2. Oke, berarti Cl yang terpakai itu 2 dikali 2 terpakai 4 buah Cl. Jadi kita coret dari bagian kirinya Cl-nya ya. Oke, terpakai 4 buah, berarti ini kita boleh gantikan ini jadi 12 buah. Ditambah Sn4 pos itu bisa membentuk SnCl4. Oke, karena Sn-nya ada 5, ini kali 5. Berarti di sini terpakainya 5 dikali 4 terpakai 20 Cl. Kita coret lagi. Berarti 20 kurang 12 habis 8 lagi, berarti 10 Cl min-nya tersisa 2 Cl min. Ditambah 8H2O nya kita tulis. Kemudian yang belum terpakai itu adalah 2K positif dan 2 Cl min. Itu terbentuk ionnya terbentuk senyawa KCl sebanyak 2 buah. Maka inilah reaksi yang setaranya.
Dan satu contoh soal terakhir, hitung potensial sel volta dengan notasi sel berikut ini. Zn teroksidasi menjadi Zn2 positif. Jadi kita tuliskan dulu. Zn teroksidasi menjadi Zn2 positif dengan melepaskan 2 elektron. Oke, kemudian Cu2 positif tereduksi menjadi Cu. Kita tuliskan dulu. Cu2 positif berarti menerima 2 elektron ya, supaya menjadi Cu. Ini potensial sel standarnya. Kita lihat dari datanya, Zn2 pos menjadi Zn itu adalah minus 0,76. Jadi ketika Zn berubah menjadi Zn2 pos, itu berarti kita balikkan. Negatif 0,76 menjadi positif 0,76. Kemudian Cu2 positif menjadi Cu. Potensial selnya adalah 0,34. Ya, jadi kita tuliskan dulu potensial standarnya 0,34. Ini reaksinya kita totalkan. Kebetulan elektronnya sama banyak, maka hasilnya adalah Zn ditambah Cu2 pos menghasilkan Zn2 pos ditambah Cu. Potensial sel standarnya adalah positif 1,1 volt. Tetapi di soal ini keadaannya bukan keadaan standar ya, karena ionnya itu konsentrasinya bukan 1 molaritas, tetapi Zn2 posnya 0,1 M. Kita tuliskan di bawah 0,1 M. Dan Cu2 positifnya 0,01. Ya, jadi 0,01. Kita hitung potensial selnya dengan menggunakan persamaan Nash ya. Jadi E sama dengan E standar dikurang 0,0592 per N. Tetapi di soal dituliskan 0,0592 diasumsikan 0,06. Jadi kita ubah jadi 0,06 dibagi N dikali dengan log Q. Q itu adalah tetapan kesetimbangan ya. Jadi dari reaksinya itu log konsentrasi Zn2 pos ya, produk dibagi reaktan ya. Jadi yang produknya itu kan berarti konsentrasi Zn2 pos dibagi konsentrasi dari Cu2 pos. Potensial sel standarnya positif 1,1 dikurang 0,06 dibagi jumlah elektron yang terlibat. Ini ada 2 buah ya elektronnya. Jadi dibagi 2. Oke, dibagi 2 dikali logaritma konsentrasi Zn2 posnya 0,1 dibagi Cu2 posnya 0,01. Maka hasilnya 1,1 dikurang 0,03 logaritma 0,1 bagi 0,01 itu 10. Hasilnya 1,1 dikurang 0,03 logaritma 10 itu adalah 1. Ya, maka hasilnya 1,1 dikurang 0,03. Hasilnya adalah 1,07 volt. Maka pilihan yang benar adalah A.